الرسول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارح هذا الكتاب سيد الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd, faqad qala muallif fasharih hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Wa dzalika annal mustadilla bihi 'ala ghairihi 'arafa al-haqqa li ahlihi fa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlal alaihi min adamil wusul ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al-athar hiya allati tusilu ilaihi. Ini masih melanjutkan hikmah yang sebelumnya, yakni hikmah ke-29. Wa dzalika utai mengkono syattana. Kenapa berbeda jauh antara orang yang berdalil dengan Allah dengan orang yang berdalil dengan ciptaan Allah? Iku annal mustadilla setuhune wong kang ngalap dalil bihi kelawan Allah, setuhune wong kang gawe dalil bihi kelawan Allah ala ghairihi ing atase liyane Allah, iku arafa ngawruhi sapa al mustadillu bih al haqqa ing kebenaran kang mutlak, al haqqa ing haq, wa huwa uti al haq iku al wujudu wujud al wajibu kang wajib. Boleh dibalik wajib wujud.
dikina werwi li ahlihi maring ahline al-haq. Siapa ahlul haq itu atau ahlul wujudil wajib? Wa huwa utawi ahluh iku Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Ailam yuthbit tegese ora netepaken sapa al mustadillu bih al wujuda ing wujud kang wajib illa lahu kecuali maring Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kelawan maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Bagaimana dengan ciptaan Allah? Wa ammal hawadithu lan anapun utawi piro-piro perkara kang anyar iku fahum mongko utawi al hawadith iku adamun ora nana mahdun kang murni. Jadi yang memiliki wujud yang wajib itu hanya Allah. Selain Allah, ciptaan Allah semuanya itu hakikatnya 100% tidak ada. Kalaupun dikatakan ada, maka sementara ulama menyebutnya dengan wujud wahmi atau wujud yang bersifat ilusi, bukan wujud yang hakiki. Sebagian menyebut seperti dalam kitab-kitab teologi, kitab-kitab ilmu kalam, ilmu tauhid adalah jaizul wujud atau mustahilul wujud. Fa'athbata, karena wujud yang wajib itu hanya milik Allah, fa'athbata mongko netepaken sapa al mustadillu bih al-amra ing perkara, wa hum utawi al-amr iku al-hawaditsu pira-pira perkara kang anyar, al-adamiyatu kang bangsa adam, kang bangsa ora nana, munggu hakikat. Ditetepaken min wujudi aslihi saking wujud asliye al-amr, pada sumber utamanya. Siapa wujud asli itu? Atau kalau boleh dikatakan adalah al-ma'in, sumber dari segalanya. Wa huwa utawi wujudu asli iku Allah ta'ala, Allah ta'ala. Ai ja'ala tegesin dadekaken sapa al-mustadillu bih wujudahum ing wujude al-hawadith mustafadan ingkang dialap faidah min wujudillahi ta'ala saking wujudi Allah ta'ala. Alladzi qabala kang bandingi sapa Allahum ing hawadith, wa dhahara lan pertela sapa Allah fihim ing dalam hawadith. Fawujidu mongko ditemu apa hawadith. Wa illa lan lamun ora mustafadan min wujudillah, fahum mongko utawi hawadith iku adamun ora nana mahdun kang murni fi nazri arbabis syuhudi ing dalem peningale piro-piro wong kang duweni makom syuhud, makom nyakseni. Jadi wujud makhluk itu diambil atau bersumber dari wujud Allah. Kalau bukan karena Allah menyinari mereka sehingga mereka tampak, maka dalam pandangan orang-orang yang sudah mencapai makom syuhud, mereka itu tidak ada. Inilah salah satu makna dan tafsir dari ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Sedangkan wal istidlala lan setuhune gawe dalil kelawan makhluk alaihi ingatase Allah iku min adamil wusuli saking arahe ora nanane tumeka ilaihi maring Allah.
Jadi kalau sampai ada orang yang menjadikan selain Allah itu dalil yang menunjukkan dia kepada Allah, maka ini menandakan bahwa dia belum sampai kepada Allah. Maka Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar wa Tibul A'tar Muhyiddin Ibn Arabi mengatakan, man istahda faqadin fasal. Orang yang masih mencari petunjuk itu adalah orang yang masih terputus dan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka tidak lagi membutuhkan dalil. Lawang apa yang menjadi tujuan itu sudah mereka dapatkan. Dalil itu dibutuhkan bagi orang yang belum sampai untuk mengantarkan dia kepada tujuan. Maka manistahda faqadin fasal. Fal mustadillu mongko utai wong kang gawe dalil, ngalap dalil bi ghairihi kelawan liyane Allah alaihi ngatasé Allah, iku alal aksi ing ngatasé kebalikan mimma saking perkara zukira kang wis den tutur apa ma. Kenapa berbalik dari orang yang berdalil dengan Allah? Li'annahu karena setune al-mustadillu bi ghairi iku istadalla ngalap dalil atau gawe dalil sapa al-mustadillu bi ghairi bil majhuli kelawan perkara kang majhul, perkara kang ora dikinawerui, alal maklumi ing atase perkara kang maklum. Al-majhul ini makhluk, al-maklum ini Allah. Wabil adami lan kelawan kang ora nana, kelawan ketiadaan. Wabil adami lan kelawan ora nana gawe dalil karo adam alal wujudi ing atase wujud. Makhluk itu adam, Allah itu wujud. Wabil amri lan kelawan perkara al khafiyyi kang samar alal zahiri ing atase perkara al jaliyyi kang pertela. Makhluk itu sesuatu yang samar, Allah terang dan nyata, az-zahir. Wadzalika utai mengkono-mengkono istadalla bil majhul ila akhirih iku liwujudil hijabi krono anai hijab. Hijab kepada siapa? Hijab pada makhluk itu, bukan hijab kepada Allah. Wa wuqufihi lan mandege al mustadillu bi ghairi oleh mandeg ma'al asbabi ing dalam sartane piro-piro sabab. Kalau bukan karena dirinya terhijab, kalau bukan karena persoalan dia terpaku pada asbab, maka sejak kapan Allah itu ghaib sehingga kita memerlukan dalil? Sejak kapan Allah itu jauh sehingga kita membutuhkan yang lain untuk menunjukkan kita sampai kepada Allah? Padahal Al-Quran begitu tegas mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Quran begitu terang menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Masyaallah. Wa illa lan lamun ora liwujudil hijab wa wuqufihi ma'al asbab, atau wa illa nukila lan lamun ora dinuke, wa illa nakul wa illa nakul lan lamun ora ngucap sapa kita annahu ing setuhune zalik iku min adamil wusuli saking ora nanane tumeka, famata mongko ing dalam kapan ghaba ghaib sapa Allah ai fala yasihu tegese mongko sah apa istidlal, apa dzalik istadalla bil majhul li'annahu krana setuhune Allah iku mata ing dalem kapan ghaba ghaib sapa Allah hatta yustadalla sehingga
digawe dalil alaihi ingatase Allah apa bil asyai kelawan pira-pira suwiji-wiji al hadirati kang hadir. Wa matalan ing dalam kapan ba'uda ado sapa Allah hatta takuna sehingga ana opal atharu pira-pira labet hiya yo al athar iku allati perkara tusilu kang nekaaken apa allati ilaihi maring Allah. Ayustadalla tegese digawe dalil apa biha kelawan asar alaihi ngatasi Allah li annaha krana setune asar hakikatnya iku la wujuda ora ana wujud iku maujud laha kedue asar ma'ahu ing dalam sertane Allah inda ahli syuhudi ing dalam mungguwe ahli syuhud ahli nyakseni Allah hatta tusila sehingga nekaaken apa asar ilaihi maring Allah. Amal mahjubun titik amal mahjubuna anapun utai pira-pira wong kang dialing-alingi kabeh. Adapun orang-orang yang terhijab iku fala yarawna mengkora ningali sapa al mahjubun illal akwana kecuali ing pira-pira makhluk. Wa yastadilluna lan gawe dalil sapa al mahjubun biha kelawan al akwan alaihi ing atase Allah. Lah mereka-mereka yang menjadikan makhluk ini sebagai dalil atas Allah itu dikelompokkan menjadi dua. Wahum utawi al mahjubun iku kismani ana rong bagian. Ammatun rupani wong umum, wong awam, wasalikuna lan pira-pira wong kang ngambah. Lam yasilukan ora tumeka sapa salikun ila maqami syuhudi maring maqam syuhud wal muradu tekang dikarepaken bistidlalil majzubi kelawan gawe dalile wong kang majzub wong kang ditarik dening Allah alladzi hasrat kang hasil lahu kedue majzub apa ifaqatun waras iku annahu setuhune al majdzub hina idzin ing dalem mangsane iki hasalat lahu ifaqah iku yulahizu nglirik sapa al majdzub al ghaira al ghaira ing liyane Allah fayuthbitu mongko netepaken sapa majdzub wujudahu ing wujudi ghair bi wujudihi kelawan wujudi Allah subhanahu wa thubutahu lan tetepe al ghair bi isbatihi kelawan netepakene Allah walaysa lan orana opal muradu kang dikarepaken orana niku annahu setuhune al majdzub iku yastadillu gawe dalil sapa al majdzub hina idzin ing dalam mangsane iki hasalat lahu ifaqah bid dalili kelawan dalil al aqli kang bangsa akal wan nazari lan angen-angen al fikri kang bangsa pikiran wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang sebelumnya telah disampaikan bahwa apa yang ada dalam hati itu pasti tampak pada perilaku zahir. Apapun yang ada dalam hati, sifat-sifat yang ada dalam hati itu pasti akan tampak pada perilaku zahir. Mastudi'a fi ghaibis sarair la budda wa ayyadhhara fi syahadatiz zawahir. Nah, apa yang ada dalam hati ini yang paling istimewa adalah ma'rifat atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat atau mengenali Allah itu ada dua macam. Ada ma'rifat bil burhan, mengenal Allah berdasarkan dalil.
ma'rifat bisyuhud wal 'iyan. Ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah dengan menyaksikan dan melihat langsung. Dua kelompok ini yang kemudian dijelaskan pada hikmah yang ke-29, di mana di awal Sayyidil Imam Ahmad ibn Athaillah radhiyallahu anhu menyatakan berbeda jauh antara orang yang berdalil dengan makhluk untuk kemudian sampai dan mengenal Allah dengan orang yang berdalil dengan Allah atas makhluk. Artinya apa? Simpelnya, gampangnya, jauh berbeda antara orang yang mengenal Allah dengan menggunakan makhluk sebagai dalil dengan orang yang mengenal Allah melalui syuhud wal 'iyan. Lah kemudian perbedaan keduanya ini dijelaskan pada lanjutan hikmah tersebut yang barusan narasinya kita baca. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Orang yang berdalil dengan Allah, dia mengenali al-haq. Al-haq itu apa? Wujud yang wajib. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wujud yang wajib itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka memandang yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Kalaupun kemudian ada, maka adanya itu diambil bersumber dari wujud asli, yakni wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini salah satu makna dan penafsiran dari ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Baik, untuk lebih jelas, guru saya sering menyampaikan analogi dengan menggunakan klise atau apa itu? Apa? Yang disorot itu apa? Masa monitor? Proyektor. Baik. Beliau sering membuat perumpamaan analogi seperti itu. Wujud makhluk itu seperti gambar yang muncul karena sinar atau apa namanya tadi? Proyektor. Angel temen ya apa sih? Sing biasa kanggo anu kah, presentasi apa kon nyorot kok lipat tuh filmnya kah paran iku ku. Proyektor. Infokus makhluk. Apa yang ada dalam layar itu wujudnya hanya wujud wahmi, ilusi. Hakikatnya Adam tidak ada. Tanpa pancaran daripada proyektor, maka tidak akan wujud.
Allahu nurus samawati wal ard. Maka pada hikmah yang sebelumnya itu dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmah. Alam itu semuanya gelap. Wa innama anarahu wujudul haq. Kemudian terang itu karena wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam ranah makhluk, kita boleh jadi menjadikan buah ini sebagai petunjuk adanya pohon. Bisa juga dibalik, pohon ini kita jadikan sebagai dalil dan petunjuk adanya buah. Karena anak woh berarti ana wiwitane. Bisa dibalik, karena ana wiwitan makanya ana woh. Oke. Tapi apakah kemudian hal ini berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama persis sebagaimana yang berlaku pada makhluk. Kalau kita renungi, kalau kita pikir secara mendalam, kemungkinan ini tidak bisa disamakan 100%. Kenapa tidak bisa disamakan 100%? Karena pada saat kita memandang alam semesta ini, pada saat kita memperhatikan makhluk ini, untuk kemudian kita bisa yakin bahwa alam semesta yang sedemikian dahsyat itu memiliki sang pencipta. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita melihat, menyaksikan, merenungi, menghayati, mentafakuri, kita melihatnya dengan menggunakan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada cahaya petunjuk ini, kita tidak akan bisa sampai pada kesimpulan tadi. Oleh karenanya, pada hakikatnya sebetulnya kita mengenal semesta ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab orang-orang sufi mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan itu dengan Tuhan, bukan dengan selain Tuhan. Karena ketika aku berpikir, aku merenung, itu aku menggunakan nur hidayah rabbaniyah. Maka araftu rabbi bi rabbi. Oke. Kita buat contoh. Kita memasuki sebuah rumah pada waktu malam yang gelap gulita.
Di dalam rumah itu tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Kita masuk membawa lampu, nggawa damar, nggawa senter. Maka melalui cahaya dari lampu ini kita bisa melihat apa yang ada di dalam rumah itu. Pertanyaannya, yang menunjukkan pada kita apa yang ada di dalam rumah itu, lampu yang bersinar tadi, ataukah barang-barang yang ada di dalam rumah itu? Tentu yang menunjukkan kepada kita adalah lampu ini. Kenapa kemudian dibalik? Barang-barang yang ada di rumah itu yang dijadikan sebagai dalil pancaran lampu. Maka yang menjadi dalil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai dalil, ini akibat karena mereka belum sampai kepada Allah. Bagaimana bisa selain Allah yang majhul dijadikan petunjuk untuk sampai pada Allah yang maklum? Selain Allah yang hakikatnya Adam tidak ada dijadikan dalil untuk menunjukkan Allah yang wujud wajib. Bagaimana sesuatu yang ilusi itu dijadikan sebagai dalil untuk sesuatu yang nyata dan real. Maka ketika itu terjadi, semua itu karena keterhijaban hati kita, sehingga kita tidak bisa memandang terangnya kilau cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyampaikan, bukan matahari pada saat muncul itu tidak terang sinarnya, akan tetapi karena matamulah yang bermasalah. Bukan karena makanan yang dihidangkan itu yang tidak ada rasa, akan tetapi mulutmu yang sakit sehingga tidak bisa merasakan. Maka ketika sampai ada orang yang tidak bisa menyaksikan Allah, itu bukan karena Allah tidak bisa disaksikan, bukan karena Allah itu tidak tampak zahir, tapi karena hati orang itu yang terhijab oleh berbagai syahwat, berbagai kepentingan, yang tadi dalam bahasa Syekh Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi dikatakan dia berpaku pada makhluk, berhenti sampai di situ, tidak bisa melampaui itu.
Berhenti pada asbab tidak bisa sampai kepada musabbibul asbab. Oke. Ada makna lain begini. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan, memiliki kudrah. Kudrat dan kekuasaan Allah itu menuntut adanya athar. Gusti Allah kuasa, maka kekuasaan Allah itu menuntut apa yang dikuasai oleh Allah. Nah, dibuktikan, dirilkan Allah menciptakan makhluk. Ada kudrat Allah, namun ada juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kudrat Allah itu menuntut tampaknya asar, maka hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk memberikan hijab kepada bekas-bekas atau objek daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya manusia itu dibagi dua. Ada ahlul mahabbah, ada ahlul khidmah. Oke. Ahlul mahabbah ini langsung koneksinya dengan kekuasaan Allah. Sedangkan ahlul khidmah itu mereka terkoneksi dengan hikmah Allah. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahlul mahabbah. Allah ingin duduk bersama mereka, bercengkerama dengan mereka, bermesraan dengan mereka. Maka di sini Allah yang berperan aktif. Sama halnya seperti kita ketika berinteraksi dengan orang yang kita cintai, maka kitalah yang berperan aktif. Kita masukkan dia ke dalam rumah, kemudian kita tunjukkan rumah ini kamarnya ada berapa, hiasan-hiasan yang ada di dinding rumah, kamar mandinya, toiletnya, meja makannya, dapurnya, aksesorisnya. Itu kenapa kita sampai membawa orang itu masuk ke dalam rumah, bahkan sampai membawanya ke dalam kamar, kita tunjukkan hal yang paling rahasia, karena dia ahlul mahabbah. Dia memang orang yang dipilih, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ tampak betul, menonjol betul betapa yang kelihatan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tutup-tutupi. Sira pengen mendek, pengen di Eropa, ya wis merembai tekan Eropa. Ahlul mahabbah, koneksinya dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak buat kekasih, coba? Ya, apa yang tidak buat kekasih?
Nah, sedangkan yang kedua, ahlul khidmah, terkoneksi dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berpikir untuk bisa sampai masuk ke dalam rumah itu, ya tentu kita harus melalui pintu. Ketika kita sudah menemukan pintu, kita tidak bisa sembarangan masuk. Bisa-bisa saya nanti dimarahi. Saya harus ketok-ketok dulu. Kita harus ucapkan salam dulu. Harus ada pendekatan dulu. Ini ahlul khidmah. Maka mereka ahlul khidmah itu melakukan riyadhah, melakukan mujahadah, melakukan suluk. Itu dalam rangka agar apa? Agar mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang pertama, mereka sejak awal dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kangelan. Oke. Dalam hal ini, sementara ulama ada yang mengaitkan dengan kisah dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi dari Persia. Itu beliau anak dari seorang majusi yang sangat fanatik. Ayahnya Salman Al-Farisi ini majusi, fanatik betul, menyembah api. Dan Salman ini ditugasi oleh bapaknya untuk menjaga api yang disembah oleh keluarganya jangan sampai mati. Salman nurut. Seiring berjalannya waktu, satu ketika Salman pergi jalan-jalan, lewat di sebuah tempat yang di situ mayoritas pemeluknya beragama Nasrani, beragama Kristen. Salman tertarik, kemudian berkenalan, dimulailah interaksi dengan orang-orang Nasrani, mulai dari obrolan biasa sampai tentang teologi, tentang ketuhanan. Dari interaksi dengan orang Nasrani ini menjadi melek Salman, terbuka cara berpikir Salman, dan Salman kemudian memutuskan bahwa ternyata konsep ketuhanan Nasrani lebih bisa diterima akal daripada Majusi. Maka dia meninggalkan agama Majusi. Lah iya coba, masa ya nyembah geni, dudu pangeran sing jaga kita, malah kita sing jaga geni hampir aja mati. Masa ya ada Tuhan yang disembah kemudian kita yang menjaga Tuhan gitu loh. Ini kan logikanya logika nggak waras sih, error. Kita menganggap api itu Tuhan yang kita sembah, tapi kemudian di sisi lain kita yang harus menjaganya agar jangan sampai mati. Mestinya Tuhanlah yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga Tuhan. Maka setelah Salman berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, dia berpikir bahwa logika keagamaan Nasrani lebih bisa diterima oleh akal. Akhirnya menjadi Kristen. Singkat cerita, dia kemudian menjadi murid seorang pendeta. Nah, luar biasa. Ya Salman itu khidmah, ibaratnya santri kadang pendeta itu khidmah luar biasa.
Lah ketika pendeta ini akan meninggal dunia, pendeta ini berpesan kepada Salman bahwa kalau dia nanti meninggal, maka lanjutkan mendalami kristologi atau doktrin-doktrin Kristen ini kepada sahabatnya di sebuah tempat yang juga seorang pendeta. Maka Salman setelah pendeta yang pertama ini meninggal, dia menuju tempat yang ditunjukkan oleh pendeta tadi dan menemui pendeta yang kedua. Dia mendalami tentang akidah Nasrani. Kemudian pendeta yang kedua ini pas akan meninggal, dia kemudian wasiat agar Salman melanjutkan untuk berkhidmat kepada pendeta yang ketiga. Dan terus Salman ini berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain, dan dia terus mendalami tentang doktrin Nasrani. Singkat cerita, entah pendeta yang keberapa, sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada Salman dan mengatakan, Salman, sudah tidak lama lagi saya melihat tanda-tanda akan segera muncul Mesias. Mesias itu dalam Bible, dalam Injil adalah Nabi akhir zaman. Ditunjukkan tempatnya di mana, tinggalnya di mana, tanda-tanda yang ada di fisiknya apa. Di antara yang ditunjukkan kepada Salman ialah tempat tinggalnya. Kemudian Nabi ini dia tidak makan sedekah. Dia hanya mau makan hadiah. Nabi itu haram memakan sedekah, tidak kalau hadiah. Kemudian tanda-tanda menonjol pada fisiknya itu di antara dua belikatnya itu ada cap kenabian, khatamun nubuwah. Pendeta yang terakhir ini kemudian meninggal dunia, dan Salman pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Arab. Kemudian dia menyerahkan kambingnya, sapinya apa kepada orang-orang Arab yang dia ikuti itu. Di tengah perjalanan, Salman ini menemukan kesulitan, menemukan hambatan penderitaan yang tidak ringan, di mana dia pada akhirnya dijual kepada seorang Yahudi. Oleh Yahudi ini dijual lagi kepada Yahudi yang lain. Akhirnya dia menjadi budak. Sampailah kemudian Salman di Madinah. Saya tidak tahu pasti di Madinah ini Salman menjadi budak Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir atau Bani Qainuqa. Namun yang jelas, ketika Salman sudah sampai di Madinah, bukti pertama disaksikan sendiri oleh Salman bahwa tempat ini persis ciri-cirinya, letak geografisnya dengan yang dijelaskan oleh pendeta saya. Ini adalah tempat yang akan menjadi tempat tinggal Mesias atau Nabi akhir zaman. Maka penderitaan yang dialami oleh Salman tidak membuat langkahnya surut. Dia semakin semangat dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Atau dalam bahasa tasawuf, apa yang dilakukan oleh Salman ini adalah suluk. Suluk. Jadi beliau suluk ini dalam rangka melakukan suluk untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Ya, dia sabar diperbudak, dia sabar menderita, dia sabar disakiti.
Dan dia terus berpikir, merenung, sampai kemudian muncul kabar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan sebelum beliau para sahabatnya telah lebih dulu hijrah. Di mana kedatangan Nabi disambut dengan gegap gempita. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa Nabi disambut dengan nasyid Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Salman sejak saat itu mulai memperhatikan Nabi. Beliau bercoba untuk berkenalan, dan kemudian Salman datang ketika Nabi sedang bersama para sahabatnya. Beliau membawa makanan dan mengatakan, hadhihi shadaqah lakum. Ini makanan sedekah buat kalian. Saat itu Salman memperhatikan semua sahabat makan makanan yang dibawa oleh Salman, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali baginda Nabi. Diperhatikan oleh Salman, tidak makan dari sejak pertama sampai makanan itu habis. Keesokan paginya Salman datang lagi. Dia membawa makanan yang lain, kemudian mengatakan, hadihi hadiyatun lakum. Ini hadiah buat kalian. Diperhatikan betul oleh Salman. Ketika dia menyatakan ini hadiah, maka Nabi ikut serta makan. Jadi dia tidak menceritakan itu. Keterangan pendeta itu tidak dia ceritakan. Dia simpan dalam hati. Dia investigasi langsung. Dia cross check langsung. Maka dua bukti sudah dia dapatkan. Yang pertama, Madinah sebagai tempat tinggal Nabi akhir zaman. Yang kedua, orang itu tidak mau memakan sedekah, dia hanya makan hadiah. Satu ketika Nabi mengajak para sahabatnya ke pemakaman Baqi'il Gharqad yang ada di Madinah. Salman saat itu ikut. Nah, pada saat itu Nabi seperti orang ihram, mengenakan dua helai pakaian. Yang satu untuk menutupi bagian bawah, di Arab biasa disebut dengan izar. Yang satu untuk menutupi bagian atas, disebut dengan kisah atau rida, disebut dengan rida. Oke. Jadi Nabi saat itu tidak memakai jubah yang ada kancingnya, itu tidak. Nah, saat itu Salman berada di belakang. Dan beliau memperhatikan kanjeng Nabi. Diperhatikan betul, itu dari belakang. Berharap ada angin besar yang mengibaskan ridaknya Nabi, sehingga bisa terlihat di antara dua katif beliau itu ada cap kenabian atau tidak. Nabi itu di antara keistimewaannya, beliau melihat orang yang ada di belakang. Kejadian yang ada di belakang seperti di depan. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabata. Jadi orang yang ada di belakang Nabi itu terlihat oleh Nabi seperti dia di depan. Itu keistimewaan Nabi. Khasisah min khasaisin nubuwah. Nabi tahu Salman memperhatikan. Maka apa? Dengan sengaja Nabi mengangkat ridaknya sehingga cap kenabian itu terlihat jelas di mata Salman Al-Farisi. Beliau langsung menegur Nabi, menangis, dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Jadi beliau ini digambarkan mencari kebenaran dengan berliku-liku, dengan melalui perjalanan yang panjang, tidak sebentar, penderitaan, rintangan yang luar biasa, sampai kemudian beliau sampai kepada Al-Haq. Beliau juga belajar tentang akidah Nasrani. Beliau
melalui kenalan-kenalannya belajar bagaimana konsep akidah Islam itu. Kemudian direnungi, difikirkan, dan sampai pada sebuah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui perjalanannya, kajiannya, perenungannya, di mana beliau menjadikan selain Allah ini sebagai dalil yang mengantarkan dirinya kepada Allah. Kemudian sahabat yang kedua adalah Umar ibnul Khattab. Beliau terkenal dengan sahabat yang keras, bukan cuma mengintimidasi, tapi nyata menyakiti umat Islam, terutama kalangan lemah. Sampai-sampai orang itu takut seandainya masuk Islam ketahuan oleh Umar. Nabi sendiri sampai berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, teguhkan Islam, kuatkan Islam, luhurkan Islam dengan salah satu di antara Amr bin Abdul Uzza atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Bagaimana kemudian Umar itu menerima kebenaran dan mengenali Allah, yakin kepada Allah? Prosesnya tidak sepanjang perjalanan Salman Al-Farisi. Umar bin Khattab ini marah betul, benci betul dengan Nabi. Padahal dia belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa. Saking marahnya karena Nabi itu membawa ajaran yang berlawanan dengan ajaran yang selama ini diwarisi oleh kakek moyang, maka Umar bin Khattab bertekad akan membunuh Nabi. Dia lolos pedang dari sarungnya, dia berjalan dengan setengah berlari untuk menemui Muhammad dan akan membunuhnya. Di tengah perjalanan ada orang berkata, kenapa kau mesti mencari Muhammad? Adik perempuanmu sendiri telah menjadi pengikut Muhammad. Emosi Umar bin Khattab saat itu meluap-luap. Dia tambah marah dan dia berpikir, Muhammad orang lain, sedangkan itu adikku sendiri, maka dia yang mesti aku selamatkan lebih dulu. Dia yang akan saya marahi. Nanti setelah itu baru Muhammad. Dia nggak jadi berjalan menuju Rasulullah. Dia kembali ke rumah adiknya. Dijelaskan dalam sejarah betapa Umar masuk ke rumah adiknya itu dengan menendang pintu rumah itu. Dia marah betul. Kemudian tanpa bertanya, tanpa cross check, ketika dia mendengar sang adik dari dalam sedang membaca sesuatu yang belum pernah dia dengar, dia masuk dan kemudian menempeleng sang adik dan merebut lembaran yang sedang dibaca oleh sang adik itu. Ternyata adiknya saat itu sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Itu langsung gemetar pucat wajah Umar bin Khattab. Pada saat, karena Umar bin Khattab ini cendekiawan, beliau itu bangsawan, cendekiawan, jadi bisa baca, bisa tulis. Jadi dia biasa baca. Langsung dia mengatakan, ini bukan buatan manusia, ini bukan buatan manusia, dengan bergetar. Itu Sayyidina Umar. Langsung dia dipilih dengan sekali baca, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya akan dia bunuh, bersimpu di hadapan Rasulullah, wa nataqa bisyahadatain, ucapkan dia 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Prosesnya tidak panjang. Sekali dia melihat tulisan Al-Quran, langsung Allah tarik dia, Allah yakinkan dia. Wis beli butuh dalil macam-macam, mantep langsung.
Jadi yang butuh dalil itu sebetulnya yang hatinya penuh keraguan, yang hatinya penuh kebimbangan, yang masih menanyakan ini itu, butuh dalil untuk menguatkan. Tapi mereka yang sudah sampai, mereka tidak lagi butuh dalil. Buat apa dalil? Lawang yang dicari sudah mereka saksikan. Nah itu. Maka jelas berbeda antara yang menjadikan Allah dengan sebagai dalil dan menjadikan makhluk sebagai dalil. Menjadikan Allah sebagai dalil, dengan adanya Allah maka wujudlah makhluk ini, diwujudkanlah makhluk ini. Dengan menjadikan makhluk ini berarti menunjukkan pada Allah sebagai yang menciptakannya. Ala kulli hal, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi pada akhirnya baik itu yang melalui jalan suluk maupun yang dipilih oleh Allah, ditarik oleh Allah, berada dalam posisi jadbah, pada akhirnya ketika sudah sampai dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Sama-sama sudah sampai. Saat sudah sampai sama-sama mengenali Allah, sama-sama bisa menyaksikan Allah bisyuhud wal ayan. Oke. Walaupun sebetulnya menjadikan selain Allah sebagai dalil ini, kalau dipikir mendalam, itu lucu. Itu lucu. Ya bagaimana tidak lucu? Barang-barang yang ada dalam rumah yang kita lihat itu dijadikan petunjuk adanya lampu yang menyinari. Mestinya lampu itulah yang menunjukkan adanya barang-barang yang ada di rumah. Yang membuat makhluk ini wujud, yang membuat makhluk ini terang, karena sebetulnya makhluk ini gelap, makhluk ini tidak ada, adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya yang membuat kita itu sampai adalah Allah. Jadi yang menunjukkan kepada kita itu nur Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk ini. Kalau untuk sampai ke Allah kita itu butuh menjadikan yang lain sebagai dalil. Pertanyaannya, sejak kapan Allah itu ghaib sehingga kita butuh dalil untuk mengantarkan menuju Allah? Sejak kapan Allah itu jauh sampai selain Allah dijadikan sebagai dalil untuk mendatangkan kita kepada Allah? Nah, terakhir, berkali-kali tadi disampaikan bahwa orang yang sudah mencapai syuhud wal ayan, mereka tidak lagi butuh dalil. Tapi kenapa Imam Ibn Athaillah ini menyebut kata al-mustadillu bihi, bahwa mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah sebagai dalil. Apa yang dimaksud dengan menjadikan dalil itu? Toh mereka sudah tidak lagi, sudah selesai dengan persoalan dalil. Maka dijelaskan bahwa ketika orang dalam posisi majdzub itu mereka ada dua. Ada yang mengalami ifaqah. Artinya apa? Sewaktu-waktu mereka mengalami kondisi kesadaran. Ada yang larut di dalam jagabnya, mereka tidak sadar. Lah, yang dimaksud dengan al-istidlalu billah, berdalil dengan Allah, bagi orang-orang majdzub ini adalah orang majdzub yang sewaktu-waktu mengalami kesadaran. Karena dia sudah bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala,
di saat sadar dia menyaksikan makhluk, menyaksikan selain Allah. Namun dia melihat selain Allah itu wujudnya diwujudkan oleh Allah, tetapnya karena ditetapkan oleh Allah, bukan dalil yang bersifat akli atau analisa yang bersifat pikiran, bukan itu maksudnya. Jadi karena dia itu sudah sampai kepada Allah, sudah menyaksikan Allah, keyakinannya tentang Allah bukan lagi ilmul yakin, bukan lagi ainul yakin, bahkan sudah hakul yakin. Maka di saat mereka sadar, mereka melihat selain Allah, maka yang mereka lihat Allah lah yang mewujudkan mereka, Allah lah yang menetapkan mereka. Jadi Allah dulu, Allah yang menetapkan mereka, maka Allahnya menjadi dalil wujudnya makhluk. Bukan makhluk menjadi dalil wujudnya Allah. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.